Oke, siap. Al-Quran itu apakah firmannya Allah? Iya. Berarti Itu Al-Quran adalah Allah? itu bukan Allah sih Kak. Itu adalah perkataannya dia, Ya, bukan Allah. perkataan Allah tadi kamu bilang hakikatnya Allah. Apakah Quran adalah Allah? Kenapa bukan Bapak yang disembah, tapi bukan roh Dari yang tadi saya sudah jawab. Kalau saya bicara dengan suaramu, saya sudah berbicara dengan badanmu dan juga dengan rohmu, Cok. Coba sekarang saya tanya kamu. Kak, Kalau maksudnya saya, dengar. karena Kamu dia bisa nggak? bentuk manusia, makanya Kakak sembah gitu ya. Dengar. Aku tahu. Kalau kamu cuman tubuh toh, nggak ada roh dan nggak ada pikirannya, bisa nggak saya ngobrol sama kamu? Karena itu udah di dalam. Rohnya juga saya sembah, Dek. Ya Allah. Oke. Dengar. Hakikat manusia aja memiliki 3 realita berbeda. Allah kami juga dia memiliki 3 realita berbeda. Itulah yang disebut Bapa. Bapa itulah Allah kami. Bapa itu nggak bisu, makanya dia punya firman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang bertanya tentang Allah Tritunggal. Namun pada saat Saudari Agatha menjelaskan, umat muslim ini tidak sampai pemikirannya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Bentuknya ada yang wajahnya menyerupai manusia, ada yang seperti lembu, ada yang seperti singa, ada yang seperti burung. Halo, Reza. Halo. Gua apa? Gua lagi nyari-nyari tahu nih Kak tentang Trinitas. Anda Islam atau Kristen? Saya Islam kebetulan. Oke. Anda Islam. Mau bertanya apa? Aku mau bertanya tentang Trinitas Kak. Trinitas itu Oke. Trinitas itu adalah satu Allah yang memiliki 3 realita berbeda. Itu Pribadi apa realita Kak? realita udah saya bilang. Realita itu adalah keberadaan. Keberadaannya. Keberadaan nyata. Jadi Trinitas itu mempunyai Satu Allah yang memiliki 3 realita. Realita Bapa, realita Firman, dan realita Roh Kudus atau nafas. Firman sebagai Firman itu adalah pikirannya Allah. Nah, Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah yang satu itu. jadi Makanya Yesus. saya katakan, Yesus kok dalam Yesus sih lu sabar dulu. Orang Oke, ini oke. bicara Allah, Yesus. Kenapa larinya ke Yesus? Oke, jadi Trinitas itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itulah yang diutus ke dunia oleh realita Bapa, lalu menambahkan kodrat manusia. Kemanusiaan dari realita firman itu yang dinamakan Yesus. Oke. Jadi pertanyaan saya Kak, dalam Trinitas itu ada realita 3 ya Kak? Ada 3 realita, 3 keberadaan. Sama seperti kamu satu manusia punya 3 keberadaan yang berbeda. Keberadaan atau realita tubuhmu kan realita. Nafasmu itu juga realita, berbeda. Suaramu juga realita, itu berbeda. Kamu satu manusia dengan 3 realita yang berbeda. Tubuh, suara, dan nafas atau roh. Tapi yang saya baca ya Kak, yang saya baca dari beberapa artikel gitu ya, Trinitas Iman itu. saya tidak dari titel yang kamu baca itu, artikel yang kamu baca. Oke. Bertanya aja sama saya. Oke. Jangan bawa-bawa artikel. Saya Biar- tidak mengimani artikel. Biar saya ini kan, dalam ajaran Kakak biasanya disebut dengan 3 pribadi. Nggak ada. Tidak Iya. ada dalam ajaran saya dikatakan demikian.
Oke, kalau tidak ada berarti gini Kak. Saya cuma mau tanya jika apa tadi keberadaan. Ya, Tiga- keberadaan atau realita. Real, ada. Menurut saya maksudnya kayak berpikir kalau misalnya 3 keberadaan tersebut, Hmm. kenapa Yesus yang disembah? Bukan Bapa atau Roh Kudus? Disembah, ketiganya kan satu. Ketiganya dalam satu hakikat Allah. Kalau kami sembah firman-Nya, otomatis saya menyembah rohnya dan sang Bapa. Kalau saya bicara dengan suaramu, otomatis saya bicara dengan rohmu dan tubuhmu. Gak mungkin kau terpisah-pisah. Karena suaramu menyatakan tubuhmu dan rohmu. Demikian sang firman menyatakan sang Bapa dan roh itu. Oke, Gak bisa Kak. dipisahkan. Maaf saya salah ngomong. Allah dalam satu, Allah yang Nggak esa. ada Allah di situ, nggak ada Allah. Allah. Allah yang esa mempunyai 3 realita, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Ya kan? Kenapa bukan Allah yang disembah atau Loh, Bapa, Tuhan. Firman, dan Roh itu kan Allah hakikatnya, Cok. Gimana sih kau? Kamu razu, hakikatmu manusia. Kenapa saya nggak bicara sama manusia aja? Ya raju itu namanya. Hakikatnya manusia. Saya sembah Bapa, Firman, dan Roh. Ya saya sembah Allah. Karena Bapa, Firman, dan Roh itu adalah satu Allah. Itu penjelasan saya di awal. Allah, gini aja nggak paham kau. Gimana itu? Gimana itu? Karena Allah itu adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Ya kenapa nggak disembah Allah? Ya Bapa itu Allah, firmannya Bapa Allah, rohnya Bapa ya Allah. Ya satu Allah itu yang saya sembah. Allah saya itu bukan satu kayak gini, Bang. Saya kasih tahu. Allah saya ini bukan satu mati kayak gini. Allah saya itu punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Allah saya itu punya roh, sehingga dia bisa menghidupkan dengan rohnya. Kalau dia tidak punya nafas, bagaimana dia membagi nafasnya? Allah kami itu hidup. Allah kami itu bukan Allah yang mati, yang satu toktil kayak gini. Bukan. Gitu. Kalau Allah saya sempat tidak memiliki firman, bagaimana dia menyatakan dirinya? Kalau kamu tidak memiliki pikiran, bagaimana kamu menyatakan dirimu adalah manusia? Tidak ubah dengan seekor babi. Babi nggak pernah memperkenalkan dirinya. Dia babi. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia nggak punya pikiran. Dia cuma ngok 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 gitu. Itu hewan, itu tumbuhan juga gitu. Nggak bisa dia memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran, nggak punya suara, nggak punya suara, nggak punya pikiran. Makanya dia tidak bisa menyatakan, "Hai, aku bebong." Nggak pernah bisa. Kenapa? Dia bukan manusia. Dia tidak punya jiwa. Gitu loh. Demikian Allah. Allah itu punya firman, makanya dia bisa menyatakan dirinya, "Akulah Allah." Nah, dia mengatakan seperti itu. Kalau sempat Allah itu tidak bisa menyatakan dirinya sendiri, maka dia gagal menjadi Allah yang mandiri, yang berdiri sendiri. Gitu. Oke. Jadi dalam keberadaan tiga hakikat, maksudnya Bapa, Ada 3 hakikat, satu hakikat Allah. Allah itu cuma satu. Kok 3 Oke, Kak. hakikat? Hakikat apa? Manusia, Oh, Allah, hewan. Kamu ngerti nggak ini bahasamu? Trinitas itu kan Trinitas itu satu Allah, satu hakikat yang memiliki 3 realita berbeda. Ya Allah, kamu Dalam ngerti nggak arti hakikat? Saya curiga kamu nggak ngerti artinya. cek dulu hakikat itu apa. Aku tidak Hakikat tahu. itu adalah kebenaran dirinya sendiri. Allah itu hakikat, bukan nama. Saya hakikatnya manusia, kebenaran saya adalah manusia. Diri saya adalah manusia. Tumbuhan itu hakikat, hewan itu hakikat. Ya, jadi jangan kamu bilang 3 hakikat. Orang Allahnya satu kok 3 hakikat. Hakikat apa? Hewan, tumbuhan, Allah. Enggak gitu. Hakikat itu hak, dari kata hak, kebenarannya. Gitu. Bentar ya. Jangan dicerna dulu. Iya. Itu. Jadi Allah itu hakikat, esensi. Allah itu memiliki firman, memiliki roh. Itulah yang disebut Trinitas. Satu Allah dengan 3 realita yang berbeda. Berat bahasanya.
Simple banget padahal saya gunakan itu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Oh, tentang oh, aku pernah dengar, Kak, realita dari Bapak itu mempunyai, maksudnya kayak mempunyai keberadaan, bukan keberadaan sih, Kak, tapi kayak dia punya pekerjaan untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Saya pernah dengar gitulah, Kak. Allah menciptakan itu, Allah Bukan mencipta. Bapak. Iya, Dalam- Allah itu yaitu Bapa. Dia mencipta dengan firman dan dengan rohnya. Makanya saya bilang, kalau dia tidak punya firman, bagaimana dia mengatakan, jadilah terang? Kan dia harus berfirman. Dengan firman lah dia makanya menjadikan terang. Lalu, baiklah tanah menumbuhkan. Nah, berarti roh itu yang memberi hidup. Makanya ketika dalam penciptaan, Allah itu melingkupi, rohnya itu melingkupi bumi ini. Supaya ketika dia berfirman, roh yang sudah melingkupi bumi ini, ya, tinggal dia perintahkan aja, maka hiduplah ikan-ikan di air. Makanya kenapa di air itu ada udara. Udara itu adalah nafas dari Allah. Makanya kenapa di tanah itu ada udara. Itu adalah nafasnya Allah. Makanya dia hanya berkata kan, baiklah tanah mengeluarkan tunas-tunas dari pohon-pohon yang berbiji. Nah itu. Begitu. Jadi cara kerja Allah itu dengan berfirman dan dengan rohnya. Dengan firman dan dengan roh, Allah itu menjadikan langit dan bumi segala isinya. Bahkan sampai kepada manusia. Manusia itu dibentuknya dari tanah. Lalu ditiupkannya nafas. Maka hiduplah Adam. Manusia. Aku pernah dengar juga, Kak, salah ini dari Bapak ya. Allah Bapak atau Bapak lah. Allah Bapak, nggak ada Allah Bapak. Maksudnya Allah Bapak atau Bapak lah. Ya, Bapak. Dia adalah sumber dari firman, segala firman. Bukan, dia adalah sumber dari segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi baik firman maupun roh itu berasal dari dia, karena hakikatnya adalah Allah. Bentar ya, Kak, aku lagi ada cari Oke. ayat gitu lah. Oke. Maksudnya dari Coba saya tanya balik biar kamu bisa merefleksikan ini juga dalam iman. Bagaimana dengan Allahmu yang satu? Apakah Allahmu yang satu punya firman? Dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Saya tidak tanya itu, fokus. Saya tanya kepada Allahmu yang satu, yang Esa. Apakah dia memiliki firman? Dia memiliki firman, Kak. Oke, apakah dia memiliki roh? Dia tidak memiliki roh. Dia Mati, adalah gitu. entitas yang aku tidak bisa bilang mana ya, Kak. Dia tidak berbentuk apa-apa gitu, Kak. Saya tidak tanya bentuk. Saya cuma tanya apakah dia memiliki roh atau nafas. Tidak. Dia tidak bernafas, Kak. Kalau dia tidak punya nafas, lalu bagaimana cara dia memberikan nafas kepada Adam? Bagaimana dia memberikan roh kepada Adam? Dengan cara seperti apa secara logiknya? Secara logika. Mungkin nggak saya memberikan permen kepada kamu kalau saya tidak punya permen? Secara logik, kalau secara logik Tuhan Secara katakan, logiknya gitu. Mungkin tidak saya memberi sesuatu kepadamu, tapi saya nggak punya sesuatu itu. oh saya ngerti. Oke, jadi bagaimana Allahmu itu memberi nafas kepada Adam? Bagaimana Allahmu itu memberikan roh kepada Adam kalau dia tidak memiliki roh? Dia tidak punya roh, tapi dia memiliki hakikat untuk Punya dengan memiliki kan sama, Bang. Hah? Punya dengan memiliki kan sama. Dia tidak mempunyai roh, tapi memiliki. Dia tidak punya roh, dia nggak punya bentuk dan segala macamnya. Saya tapi tidak tanya bentuk. I don't care about it. Ya, saya tidak tanya bentuknya. Saya tanya, apakah dia memiliki roh sehingga dia bisa memberikan roh? Kalau dia tidak memiliki roh, secara logik, bagaimana dia memberikan hidup kepada ciptaannya? I know, aku Gimana? Halo? Suaranya itu hilang. dia tidak punya bentuk.
Oke. Jelas Kak? Jelas Kak suara saya? I don't care about bentuk shape-nya seperti apa. Saya tidak mempertanyakan itu, bro. Saya tidak tanya itu. Oke, bicara tentang firman. Apakah dia memiliki firman? Mungkin kamu stuck di roh karena kamu tidak mengerti. Apakah dia memiliki firman? Memiliki firman Kak. Oke. Apakah firmannya itu berasal dari Allah itu? Ya berasal dari Allah itu ya lah Kak. Apakah firman itu hakikatnya Allah? Ya pasti lah Kak. Apakah firman Dia sama dengan Allah? Apa Kak? Apakah firman sama dengan Allah? Dia menurunkan Saya firman-Nya. tidak tanya itu. Apakah firman sama dengan Allah? Apakah firman sama dengan Allah? Bentar ya Kak. Aku maaf, aku kurang ngerti dalam apa itu firman Kak. Duh. Tapi aku ngerti maksudnya firman itu adalah perkataan atau Oke. Apakah perkataan Allah sama dengan esensi dari Allah itu? sama. Sama. Oke, sekarang saya tanya. Berarti firman ini hakikatnya Allah ya? Iya, itu yang diturunkan dari Iya. perkataan. Oke, siap. Al-Quran itu apakah firmannya Allah? Iya, Berarti Itu Al-Quran adalah Allah? itu bukan Allah sih Kak. Itu adalah perkataannya dia, Ya, bukan Allah. perkataan Allah tadi kamu bilang hakikatnya Allah. Apakah Quran adalah Allah? Itu adalah perkataan atau ajaran yang Iya, diberikan. tadi kamu kan tadi saya sudah tahu. Tadi kamu katakan kan, perkataan Allah itu hakikatnya Allah, ya kan? Atau kamu mau rubah jawaban? Silakan. Bentar ya Kak. Aku memang ngerti apa yang maksud Kakak, tapi aku ngeblank aja. Oke, saya tanya kamu ya, suara kamu sama nggak dengan badan kamu? Hah? Suara kamu sama nggak dengan badan kamu? Suaraku kalau lembut sama mungkin ya di sini. Tapi mungkin Suara Kalau kamu kakak sama nggak jangan- dengan badanmu? Saya tanya itu. tapi kalau Kakak tatap langsung atau bertatapan langsung sama aku. Saya nggak Kakak- tanya itu. Suaramu ini kan gelombang frekuensi yang saya tangkap dengan telinga saya. Hah? Apakah suaramu ini sama dengan tubuhmu? Apakah suaraku itu sama dengan tubuhku? Iya, esensimu kan tadi adalah manusia kan? Oke. Oke. Apakah suaramu sama dengan badanmu? Coba kamu tepuk dengan suaramu itu sama nggak? Sama. Keberadaannya. Allahu Akbar. Gimana ceritanya suaramu sama dengan badan? Apakah suaramu ada hidup, ada bentuknya kayak gini gitu? Aku jadi confused ya, Kak. Bingung jadinya. Iya, karena kamu juga tidak mengenal hakikatmu sebagai manusia. Bagaimana kamu mengenal hakikat Allah? Tapi itu tadi, ketika kamu berstatement, apakah perkataan Allah adalah Allah? Maka pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah Quran yang adalah firman Allah atau perkataan Allah itu adalah Allah? Apa Kak? Ya, aku tadi lagi nyarinya. Saya ulang sekali lagi. Oke, jaringannya mungkin ya. Iya Kak, tadi kurang fokus aja. Oke, konsentrasi, dengarkan. Oke, apakah Allah memiliki firman? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ada. Ya, apakah firman Allah sama dengan Allah? Tadi kamu jawab sama. Sekarang mungkin mau berubah tidak? Bentar Kak. Sama. Oke, sama. Quran itu adalah firman Allah. Setuju? Setuju. Apakah firman Allah yang adalah Quran itu adalah Allah? Perkataannya Allah. Iya, perkataannya Allah sama nggak dengan Allah? Coba yang pertama tadi jawaban kamu itu kamu kunci. Jadi kamu konsisten dengan jawaban kamu. Susah Oke. konsentrasi ya. Oke lah, kamu bertanya aja lah. Mungkin kamu. Iya, aku kan mau bertanya Kak di sini, bukan mau jadi. Maksud saya mempertanyakan ini. Jadi adalah tujuannya mengcompare dari jawaban saya. Kamu compare terhadap imanmu.
Apakah Ya. karena kamu kan mempertanyakan Allahnya orang, sementara kamu tidak mengenal Allahmu? Wajar tidak seseorang mempertanyakan iman orang sementara dia tidak memahami iman? Wajar Kak, wajar. Tidak wajar. Kamu harusnya berkutat dulu dengan imanmu, baru kamu mempertanyakan iman orang, sehingga kamu boleh mengcompare itu menjadi suatu pembeda dan pembelajaran bagi kamu. Makanya banyak orang mengolok-olok iman orang lain sementara dia tidak mengenal iman. Andai dia sudah mengenal hakikat Allahnya, barulah dia boleh mempertanyakan hakikat Allahnya orang. Itu maksudnya. Oke Kak, paham. Jadi berarti- bahkan kamu aja tidak mengerti hakikat manusia. Aku konfusi dalam perjanjian lama Kak. Boleh saya tanyakan? Boleh, silakan. Dalam perjanjian lama itu ada Tuhan Yahweh. Tidak Ya. ada konteksnya seperti itu. Di perjanjian lama nggak ada. Tidak ada tulisan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Bentar ya Kak, aku lagi Boleh. ngambil ayat gitu ya. Silakan. Pakai teks bahasa Indonesia aja, karena saya menjelaskan juga pakai bahasa Indonesia. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja kadang orang sulit menangkapnya, apalagi pakai bahasa yang lain. Ada yang mau ditanya, Bang? Enggak. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yang mana? Dalil mana? Bukan Yahweh Kak, tapi Allah. Allah. Memang saya dari tadi nggak bilang Yahweh dari tadi kok. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di samudera. Berfirmanlah Allah. Ini tadi yang saya jelaskan dari awal. Apa yang mau kamu tanya dari situ? Allah dengan firman dan dengan rohnya menjadikan langit dan bumi ini serta isinya. Dari hari penciptaan pertama hingga yang ke-6. Hari yang ke-7 dia beristirahat dan menguduskan itu. Itulah yang disebut hari Sabat. Di Ulangan 6 ayat 4 juga, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata yang tepat. Iya kan Kak? Semua Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul seperti itu kalimatnya? Iya, di sini di situ. Yang mau ditanya apa? Ulangan 6 ayat 4 itu. Jadi dalam hakikat Allah itu Esa Kak, yang punya 3 trinitas Dalam hakikat Allah itu Esa. Dalam esensinya Allah itu satu. Iya. Allah itu memang satu. Lalu? Jadi kenapa bukan Allah yang disembah oleh Kristiani? Nah itu yang kami sembah tadi. Allah yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah saya kan udah saya bilang Allah saya tidak Allah yang bisu. Makanya dia punya firman. Allah saya bukan Allah yang mati kayak gini. Makanya dia punya roh. Allah Tritunggal itu yang kami sembah. Allah yang satu. Disebutnya Bapa. Bapa itu punya firman. Makanya dia bisa berfirman. Bapa itu punya roh. Makanya dia bisa menghidupkan. Itu Allah kami yang satu. Allah kami yang satu itu. Oh, dari tadi ini penjelasannya mutar dan Penjelasannya gini Kak, aku bingungnya
Kenapa bukan Bapak yang disembah, tapi bukan roh? Dari yang tadi saya sudah jawab. Kalau saya bicara dengan suaramu, saya sudah berbicara dengan badanmu dan juga dengan rohmu, Cok. Coba sekarang saya tanya kamu. Kalau saya dengar. Karena Kamu dia bisa nggak? berbentuk manusia, makanya kakak sembah gitu ya. Dengar. Kalau kamu cuman tubuh toh, nggak ada roh dan nggak ada pikirannya, bisa nggak saya ngobrol sama kamu? Tidak. Allah saya. Tidak mungkin saya sembah cuman Bapak tok. Pasti firman yang di dalamnya juga saya sembah. Karena itu udah di dalam. Rohnya juga saya sembah, Dek. Ya Allah. Dengar. Hakikat manusia aja memiliki 3 realita berbeda. Allah kami juga dia memiliki 3 realita berbeda. Itulah yang disebut Bapa. Bapa itulah Allah kami. Bapa itu nggak bisu, makanya dia punya firman. Bapa itu nggak mati, makanya dia punya roh. Jadi kalau kami menyembah sang firman yaitu Yesus, kami menyembah otomatis sang Bapa dan roh itu. Ya udah, oke. Makasih ya Bang. Ini saya berputar. Oke, Kak. Berarti harus saya ngerti. Udah, berarti kamu memang dari tadi nggak nangkal. Balik ke Ulangan 6 ayat 4, balik ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oon tetap oon, susah memang ya. Bahasa sesimpel ini kamu nggak nangkep, gimana lagi aku menjelaskannya? IQ-nya berapa, Dek? Ya Allah. Kenapa kami nggak menyembah Bapa? Kami menyembah Bapa, kami menyembah Allah Tritunggal. Makanya kami menyebutnya Tritunggal Maha Kudus. Kalau kami menyembah Sang Firman, kami otomatis menyembah Sang Bapa karena firman itu di dalam Bapa. Bapa itu di dalam firman. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Demikian juga roh berasal dari Sang Bapa. Itu tadi saya bilang, saya bicara dengan suaramu loh. Kenapa saya nggak bicara sama badanmu aja? Nggak bisa. Karena yang menyatakan badanmu itu suaramu. Demikian Sang Firman. Kenapa Sang Firman itu yang kami sembah? Ya karena dia di dalam diri Bapa yang menyatakan diri Bapa yang gak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Ih capek aku. Ini dalil semua loh. Panas muka aku. Sampai merah muka aku. Gosong. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.